Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Anggraini dengan NIM 2514050080 dari kelas 1 TBIB, dan ini adalah tugas video mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan sekarang saya akan membawakan dua tema, yakni yang pertama, mengapa ada sistem Khulafa ar-Rasyidin setelah Nabi Muhammad wafat, dan mengapa Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih sebagai khalifah pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi salah satu fase yang sangat krusial di dalam sejarahnya, yakni yang dimana umat kehilangan sosok Rasulullah SAW sebagai pembawa wahyu, pemimpin umat, sekaligus teladan utama dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Namun di sisi lain, kehidupan umat tidak bisa berhenti. Islam harus tetap dijaga, umat harus tetap dipimpin, dan persatuan harus tetap dipertahankan. Ketika kabar wafatnya Rasulullah SAW mulai terdengar, suasana Madinah seketika berubah. Tangis terdengar dari berbagai sudut kota. Para sahabat tidak mampu menahan kesedihan. Banyak di antara mereka yang seakan tidak percaya bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi, bahkan tidak sanggup menerima kenyataan itu. Dengan emosi yang bercampur antara sedih dan panik, Umar berdiri di hadapan orang banyak sambil berkata bahwa Rasulullah tidak wafat, melainkan hanya pergi sebagaimana Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya. Umar begitu mencintai Rasulullah hingga hatinya menolak menerima perpisahan ini. Para sahabat lain pun berada dalam keadaan yang sama. Ada yang terdiam dan ada yang menangis terseduh-seduh. Ada pula yang kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Sosok yang selama ini menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, dan pemimpin umat, kini telah tiada. Untuk pertama kalinya, umat Islam benar-benar merasakan kehilangan yang sangat besar. Di tengah-tengah suasana duka dan kepanikan itu, Abu Bakar As-Siddiq datang setelah memastikan wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar keluar menemui kaum muslimin dengan suara yang bergetar namun penuh keteguhan iman. Beliau menyampaikan kata-kata yang kelak menjadi penenang umat Islam. Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, "Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang?" Quran Surah Ali Imran ayat 144. Ayat ini seakan menyadarkan para sahabat. Perlahan kepanikan berubah menjadi kesadaran. Kesedihan tetap ada, tetapi iman kembali menuntun hati mereka. Para sahabat mulai memahami bahwa wafatnya Nabi Muhammad SAW bukan akhir dari Islam, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga ajaran beliau. Hari itu menjadi hari yang sangat berat bagi umat Islam. Tidak hanya kehilangan seorang nabi, tetapi juga kehilangan figur ayah, guru, dan pemimpin. Namun dari peristiwa ini, umat Islam belajar tentang keteguhan iman, tentang keikhlasan menerima takdir Allah, dan tentang pentingnya melanjutkan perjuangan Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan luka mendalam di hati para sahabat, tetapi juga meninggalkan warisan yang sangat agung, yakni Al-Quran, Sunnah, dan teladan hidup yang harus dijaga hingga akhir zaman. Dari kesedihan itulah lahir kekuatan umat Islam untuk bangkit, bersatu, dan meneruskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Menariknya,
Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sistem pemerintahan Islam, dan Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan wasiat khusus tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelah beliau wafat. Lalu muncul pertanyaan besar, justru mengapa ada sistem Khulafaur Rasyidin ini? Padahal kan di Al-Quran dan juga Nabi tidak ada memerintahkannya. Dan mengapa Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih menjadi khalifah pertama? Dalam video ini, kita akan membahas secara runtut dan mendalam bagaimana sistem Khulafaur Rasyidin ini muncul sebagai hasil ijtihad para sahabat, dan apa saja faktor yang melatar belakangi terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama di dalam sejarah Islam. Pembahasan ini penting bukan hanya untuk mempelajari sejarah, akan tetapi juga untuk mempelajari kepemimpinan, musyawarah, dan juga pertahanan di dalam Islam. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, yakni mengapa sistem Khulafaur Rasyidin muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, padahal tidak ada ketentuan langsung dalam Al-Quran ataupun wasiat Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada tahun 11 Hijriah, umat Islam menghadapi satu persoalan besar yang sangat krusial, yaitu siapa yang akan memimpin umat Islam setelah beliau wafat. Padahal, jika kita telusuri, tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan bentuk sistem pemerintahan Islam, dan Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan wasiat resmi tentang siapa pengganti beliau sebagai pemimpin politik umat. Namun faktanya, umat Islam kemudian melahirkan sistem kepemimpinan yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu kepemimpinan para sahabat utama Nabi yang dianggap lurus, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, mengapa sistem ini bisa muncul? Apa dasar pemikirannya? Dan bagaimana hal ini bisa diterima oleh mayoritas umat Islam pada saat itu? Tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang secara tegas menyatakan, setelah aku wafat, tunjuklah khalifah. Namun, Nabi sering memberi isyarat bahwa umat Islam harus memiliki pemimpin. Contohnya, beliau bersabda, apabila 3 orang berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jika dalam perjalanan kecil saja harus ada pemimpin, maka lebih baik lagi agar umat Islam memiliki pemimpin. Mari kita bahas secara rinci mengenai sistem Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama, Islam tidak menentukan bentuk negara, akan tetapi menentukan nilai kepemimpinan. Salah satu alasan utama munculnya sistem Khulafaur Rasyidin adalah karena Islam tidak mengatur secara rinci bentuk negara ataupun sistem pemerintahan, melainkan menetapkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Al-Quran lebih banyak menekankan pada keadilan, musyawarah, amanah, tanggung jawab, dan juga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalil di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyeru kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah, sehingga harus dipegang oleh yang mampu dan adil, meskipun bentuk kepemimpinannya tidak ditentukan secara eksplisit. Contoh lain dalam Al-Quran disebutkan, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38.
Artinya, bentuk kepemimpinan boleh fleksibel selama nilai-nilai Islam tetap dijaga. Maka, para sahabat menggunakan ijtihad untuk menentukan sistem yang paling sesuai dengan kondisi umat saat itu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan kepala negara sekaligus ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Beliau memiliki dua peran utama. Yang pertama, sebagai Rasul Allah ataupun penerima wahyu, dan yang kedua, sebagai pemimpin umat dan kepala pemerintahan. Namun setelah beliau wafat, kenabian terputus, wahyu tidak turun lagi, tetapi umat Islam tetap membutuhkan pemimpin duniawi. Oleh karena itu, kepemimpinan yang muncul setelah Nabi bukan untuk menggantikan posisi kenabian, melainkan untuk melanjutkan fungsi kepemimpinan sosial, politik, dan juga keagamaan umat. Inilah makna dari kata khalifah, yaitu pengganti dalam urusan kepemimpinan umat, bukan pengganti Nabi sebagai Rasul. Dan yang ketiga, kebutuhan mendesak akan pemimpin, yaitu darurat sosial dan politik. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kondisi umat Islam berada dalam situasi yang genting, di antara lain potensi perpecahan antar kabilah, ancaman dari luar Madinah, dan munculnya kelompok murtad dan nabi palsu, serta kekosongan kekuasaan yang bisa menimbulkan kekacauan. Jika tidak segera ditunjuk pemimpin, maka persatuan umat bisa runtuh, dakwah Islam bisa berganti, dan stabilitas politik dan keamanan akan terganggu. Oleh karena itu, para sahabat memprioritaskan penunjukan pemimpin sebelum mengurus pemakaman Nabi, bukan karena tidak menghormati Nabi, tetapi karena kesadaran akan bahaya besar jika umat tanpa pemimpin. Yang keempat, musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Proses lahirnya sistem Khulafaur Rasyidin dimulai dari musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Dalam musyawarah tersebut, kaum Ansor dan Muhajirin berdiskusi, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat. Namun akhirnya tercapai kesepakatan Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih karena sahabat terdekat Nabi, orang pertama dari kalangan dewasa yang masuk Islam, pernah menggantikan Nabi menjadi imam sholat, dan dikenal jujur, bijaksana, dan tegas. Pemilihan ini tidak berdasarkan keturunan, tapi kapasitas keteladanan dan kepercayaan umat. Yang kelima, Khulafaur Rasyidin berdiri atas dasar ijtihad para sahabat. Karena tidak ada teks eksplisit, maka para sahabat melakukan ijtihad kolektif berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengutamakan kemaslahatan umat. Ijtihad ini menjadi bukti bahwa Islam bersifat dinamis, umat diberi ruang berpikir, dan kepemimpinan bisa menyesuaikan zaman. Dan sistem Khulafaur Rasyidin ini bukanlah sistem yang kaku, melainkan model ideal kepemimpinan Islam yang berlandaskan nilai, bukanlah bentuk. Dan yang terakhir, mengapa tidak ada wasiat langsung dari Nabi? Tidak adanya wasiat langsung justru mengandung hikmah yang besar, antara lain, yang pertama, agar umat Islam belajar bermusyawarah. Yang kedua, agar tidak terjadi klaim kekuasaan absolut. Dan yang ketiga, kepemimpinan tidak diwariskan secara dinasti, serta agar umat terbiasa menyesuaikan masalah dengan ijtihad. Dengan begitu, Islam tidak bergantung pada satu figur, akan tetapi pada sistem nilai dan akhlak kepemimpinan. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni mengapa Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih menjadi khalifah pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam berada dalam situasi yang sangat genting. Selain kehilangan Rasulullah, umat juga menghadapi kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Dalam kondisi inilah, para sahabat kemudian sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama di dalam sejarah Islam.
Pemilihan Abu Bakar ini bukanlah kebetulan, bukan pula karena faktor usia semata, apalagi keturunan, melainkan karena berbagai pertimbangan yang kuat secara agama, sosial, dan juga politik. Baiklah, akan saya jelaskan. Yang pertama, Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, baik secara emosional maupun spiritual. Beberapa bukti kedekatan tersebut: yang pertama, menjadi teman Nabi dalam peristiwa hijrah. Yang kedua, disebut dalam Al-Quran sebagai Saniyatasnain, yakni orang kedua dari dua orang. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Dan selalu mendampingi Nabi dalam dakwah, baik di masa sulit maupun lapang. Kedekatan ini membuat para sahabat sangat mengenal karakter, keimanan, dan juga kepribadian Abu Bakar. Yang kedua, orang dewasa pertama yang masuk Islam. Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Sejak awal masuk Islam, beliau tidak ragu, tidak pernah menyembunyikan keimanannya, dan mengorbankan harta dan tenaga untuk Islam. Banyak sahabat besar yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Ini menunjukkan pengaruh besar Abu Bakar dalam perkembangan awal Islam. Yang ketiga, dipercaya Nabi menggantikan beliau menjadi imam sholat. Salah satu alasan paling kuat adalah ketika Nabi Muhammad SAW sakit menjelang wafatnya, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Dalam tradisi Islam, imam sholat mencerminkan kepemimpinan agama. Orang yang menjadi imam menunjukkan keutamaan dan juga kelayakan. Para sahabat memahami bahwa jika Abu Bakar dipercaya memimpin ibadah paling sakral, maka beliau juga layak untuk menjadi pemimpin umat. Yang keempat, memiliki kepribadian yang tegas namun bijaksana. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang lembut dalam akhlak namun sangat tegas dalam prinsip. Contohnya terlihat ketika beliau menghadapi kaum murtad, penolakan zakat, nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar berkata dengan tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat." Ketegasan ini sangat dibutuhkan di masa awal Islam yang rawan akan perpecahan. Yang kelima, diterima oleh Muhajirin dan Ansor dalam musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Terjadi perdebatan antara Muhajirin dan Ansor, namun Abu Bakar menjadi figur pemersatu. Beliau bahkan mengusulkan Umar atau Abu Ubaidillah sebagai khalifah. Hal ini menunjukkan kerendahan hati Abu Bakar dan tidak ambisius terhadap kekuasaan. Justru sikap inilah yang membuat para sahabat semakin yakin untuk memilih Abu Bakar. Yang keenam, paling memahami sunnah dan juga kebijakan Nabi. Abu Bakar adalah sahabat yang paling mirip dalam mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Kebijakan beliau, yang pertama, selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, jika tidak menemukan dalil, beliau bermusyawarah. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam membuat keputusan. Ini menjadikan Abu Bakar sebagai figur transisi paling aman setelah wafatnya Nabi. Dan yang terakhir, menjadi simbol stabilitas umat Islam. Di masa awal kekhalifahannya, Islam terancam pecah, banyak kabilah membeletot, dan otoritas Madinah dipertanyakan. Dan kepemimpinan Abu Bakar yaitu menyatukan kembali umat Islam, menegaskan otoritas Islam, dan menjaga kemurnian ajaran. Oleh karena itu, Abu Bakar bukan hanya khalifah pertama, tetapi fondasi utama keberlangsungan pemerintahan Islam. Stabilitas pemerintahan Islam pada masa awal Abu Bakar As-Siddiq ini berasal dari fondasi kuat Rasulullah SAW. Tetapi bertahan dan kokoh karena kepemimpinan pribadi Abu Bakar yang tegas,
beriman, dan juga amanah dalam menghadapi masa krisis. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa lahirnya sistem Khulafaur Rasyidin bukanlah hasil dari ambisi kekuasaan, melainkan jawaban atas kebutuhan umat dalam situasi yang sangat genting setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Islam memang tidak menentukan bentuk negara secara rinci, akan tetapi memberikan nilai-nilai dasar kepemimpinan seperti keadilan, amanah, dan juga musyawarah yang kemudian diterapkan oleh para sahabat melalui ijtihad kolektif. Dan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak didasarkan pada garis keturunan, melainkan pada kualitas iman, akhlak, kedekatan dengan Rasulullah, serta kemampuan menjaga persatuan umat. Abu Bakar menjadi figur transisi yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan umat tanpa menggantikan posisi kenabian Rasulullah SAW. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa kekuasaan umat Islam terletak pada persatuan, musyawarah, dan juga keteladanan pimpinan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Khulafaur Rasyidin sebagai model kepemimpinan ideal dalam sejarah Islam yang relevan untuk direnungkan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dari pembahasan ini bisa menambah wawasan dan juga memperkuat pemahaman kita tentang sejarah dan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.